crazy. She's poison the tasty. And people say, yeah, she's sweet but a psycho. A little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Hai, Shalom. Perkenalkan, nama saya Firmawati, kelas D PAK dengan NIRIM 1020229386. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pandangan etika Kristen terhadap euthanasia. Selamat menonton. Nah, euthanasia ini berasal dari dua kata, yaitu eu dan thanaton. Eu berarti baik dan thanaton berarti kematian, sehingga dapat diartikan bahwa euthanasia ini adalah kematian yang baik. Nah, kematian yang baik di sini ada maksudnya itu praktek pencabutan nyawa seseorang atau kehidupan manusia yang tidak menimbulkan rasa sakit yang didasarkan pada belas kasihan. Nah, secara umum euthanasia ini merupakan praktik mengakhiri hidup seseorang atau kehidupan seseorang yang dilakukan secara sengaja untuk meringankan penderitaannya. Nah, biasanya ini terjadi pada pasien yang mengalami penyakit terminal atau sakit parah. Ada dua jenis euthanasia, yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Euthanasia aktif ini adalah tindakan mencabut kehidupan untuk menghindari penderitaan. Nah, euthanasia aktif ini dilakukan dengan persetujuan pasien. Kemudian yang kedua, euthanasia pasif, yaitu suatu kematian yang diakibatkan oleh penghentian tindakan medis. Nah, tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan pasien yang umumnya dianggap tidak etis. Nah, ada beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan euthanasia. Itu yang pertama, karena penderitaan. Penderitaan secara fisik atau sakit yang dirasakan secara berkepanjangan mengakibatkan seseorang untuk mencari cara mengakhiri hidupnya dengan melakukan euthanasia. Kemudian yang kedua itu kualitas hidupnya yang semakin menurun drastis. Nah, mereka yang tidak dapat lagi menjalani kehidupannya secara baik-baik saja sehingga mendorong kehidupannya untuk melakukan euthanasia. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor psikologi, di mana seseorang merasa depresi, putus asa, dan kecemasan terhadap sakit atau kehidupan yang dideritanya sehingga memutuskan untuk melakukan tindakan euthanasia. Kemudian kita akan melihat mengenai pengertian etika Kristen. Secara keseluruhan, etika Kristen adalah prinsip atau moral serta perilaku yang sesuai dengan ajaran Kristiani. Nah, etika ini bergantung pada ajaran Alkitab, terutama pada ajaran Yesus Kristus. Adapun pandangan etika Kristen terhadap tindakan euthanasia ini yaitu, bagi orang Kristen, praktik euthanasia ini umumnya ditolak karena mempertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama, nilai kehidupan. Nilai kehidupan Kristen mengajarkan bahwa kehidupan adalah karunia dari Allah yang harus dihargai, karena kehidupan manusia dianggap suci karena diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Bisa kita baca dalam Kejadian 1 ayat 27. Kemudian pada prinsip yang kedua yaitu, penderitaan sering dipandang sebagai bagian dari pengalaman manusia yang dapat membawa kepada pertumbuhan spiritual dan pengharapan. Banyak ajaran Kristen menekankan pentingnya menghadapi penderitaan dengan iman. Bisa kita baca dalam Yakobus 1 ayat 2 yang berkata bahwa, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu mencapai buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Kemudian prinsip yang ketiga itu tanggung jawab moral dan etika. Etika Kristen menggarisbawahi pentingnya mempertahankan kehidupan dan merawat sesama. Dengan mengakhiri hidup seseorang dianggap sebagai pelanggaran terhadap tanggung jawab moral dan etika Kristen. Kemudian prinsip yang keempat yaitu kedaulatan Allah. Banyak orang Kristen percaya bahwa hanya Allah yang berhak menentukan waktu dan cara kematian seseorang. Mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup dianggap sebagai tindakan yang mengambil alih posisi Allah. Bisa kita baca dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya, ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk mati. Hal ini menekankan secara jelas bahwa ada waktu yang ditentukan untuk setiap aspek kehidupan manusia, baik kelahirannya ataupun kematiannya. Nah, dari pandangan Kristen tersebut, ada beberapa hal yang dapat dipetik dari berbagai penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, penderitaan menghasilkan iman dan ketekunan. Bisa kita lihat
Timotius 1 ayat 2-4. Yang kedua, penderitaan menghasilkan pemurnian dan pembentukan karakter. Bisa kita lihat dari kitab Ayub ayat 23-10 dan Ibrani 12 ayat 11. Yang ketiga, ketekunan dalam menghadapi penderitaan dapat menjadikan kesaksian yang baik bagi banyak orang. Dan yang terakhir, di balik penderitaan ada rencana Tuhan. Bisa kita lihat dalam Roma